Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Novan Aulia Rahman, NPM 286260202. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua saya di blok kardiologi yang berjudul dislipidemia. Di mana dislipidemia ini ialah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida, dan penurunan kadar HDL dalam plasma. Kondisi ini berperan penting dalam patogenesis aterosklerosis atau merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau ASCVD. Untuk etiologinya terbagi dua, yaitu primer atau genetik. Itu yang pertama familial hiperkolesterolemia atau mutasi reseptor LVL, LDL, A, POB, PCSK9. Dan ada familial combined hyperlipidemia dan keturunan keluarga hipertrigliseridemia. Itu yang sekunder itu dari penyakit biasanya diabetes mellitus, hipertiroidisme, sindrom nefrotik, penyakit ginjal kronik, penyakit hati kronik. Dan juga ada obat biasa yang konsumsi kortikosteroid, tiazid, kontrasepsi oral, retinoid, antiretroviral, dan gaya hidup di mana diet tinggi lemak jenuh atau trans, alkohol, obesitas, kurang aktivitas fisik. Itu faktor risikonya sendiri, itu ada riwayat keluarga, penyakit jantung koroner prematur, usia biasanya pria di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun, merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dan obesitas, di mana berat massa indeksnya itu lebih dari 25, lingkar perutnya lebih dari 90 cm pria, dan lebih dari 80 cm wanita Asia, dan juga sindrom metabolik. Untuk gejalanya, sebagian besar asimptomatik ditemukan saat screening, di mana gejala dan temuan klinis ini bila kadar lipid sangat tinggi. Yang pertama itu santolasma atau plak kekuningan di kelopak mata, santom tendineum itu benjolan di tendon atau Achilles di siku, areus cornealis, cincin putih di sekitar kornea, dan gejala akibat komplikasi aterosklerosis yaitu angina, stroke, dan claudicatio. Untuk cara penegakan diagnosa, di mana dilakukan pemeriksaan laboratorium profil lipid dengan puasa 9-12 jam, di mana ditemukan kolesterol lebih dari 200 mg yang dikatakan tinggi, tuh LDL-nya itu lebih dari 130 mg per desiliter, tuh dan HDL-nya kurang dari 40 mg pada pria dan 50 mg pada wanita. Tuh trigliseridanya itu lebih dari 150 mg. Dan pemeriksaan tambahannya itu ada pemeriksaan fungsi hati, ginjal, TSH, dan skor risiko kardiovaskular Framingham Risk Score dan atherosclerosis Risk Score. Untuk patofisiologinya, di mana faktor genetik atau sekunder selanjutnya mengalami gangguan metabolisme lipid, di mana kelebihan LDL atau trigliserida akibat gangguan metabolisme lipid. LDL masuk ke intima pembuluh darah dan mengalami oksidasi. Selanjutnya makrofag menelan LDL teroksidasi dan terbentuk foam cell, di mana akumulasi foam cell membentuk plak aterosklerotik dan plak menebal seterusnya mengalami stenosis arteri dan selanjutnya iskemia organ. Dan terjadi ruptur pada plak dan akhirnya terbentuk trombus dan menjadi infark miokard, stroke, dan penyakit arteri perifer. Untuk tata laksananya diberikan statin, tuh pilihan utama bisa diberikan atorvastatin 10-80 mg per hari,
Vastatin 5 sampai 40 miligram per hari, Simvastatin 10 sampai 40 miligram per hari. Juga diberikan Fibrat, tuh Fenofibrat 145 miligram per hari, atau bisa diberikan Gemfibrozil 600 miligram 2 kali per hari. Selanjutnya ada Ezetimibe tuh diberikan 10 miligram per hari, dan PCSK9 inhibitor atau nama obatnya Alirocumab 75 sampai 100 miligram tiap 2 minggu. Dan yang terakhir ada omega 3 fatty acid itu 2 sampai 4 gram per hari. Untuk edukasi pada pasien dapat disampaikan pentingnya kontrol profil lipid secara berkala, menjalani gaya hidup sehat seumur hidup, kepatuhan terapi statin atau biasanya jangka panjang, edukasi risiko penyakit jantung koroner dan stroke bila tidak terkontrol, dorong pasien untuk terlihat aktif dalam perawatan diri, yaitu contohnya diet, olahraga, dan obat. Lah, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.